Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bersama saya, Ninda Destiani, bisa kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Saudara, episode kali ini spesial, kita dedikasikan sepenuhnya untuk merayakan dan membedah kemenangan bersejarah Persib Bandung di Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Doa tak henti dan perjuangan penuh semangat dari para pemain, pelatih, manajemen, serta tentu saja para bobotoh sejati di seluruh warga Jawa Barat. Akhirnya Persib kembali membuktikan diri sebagai jawara Liga Indonesia 1. Terbukti Maung Bandung bisa back-to-back juara Liga 1 Indonesia musim 2024 dan 2025. Dan hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Sosok yang bukan hanya bagian dari manajemen, tapi juga ikon loyalitas, pengabdian, dan kecintaan sejati terhadap Persib Bandung. Beliau adalah Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, sekaligus bobotoh senior yang selalu hadir di setiap suka dan juga duka tim Maung Bandung, Bapak Haji Umuh Muhtar. Kita akan menggali pandangan beliau tentang kemenangan Persib. Tentunya selamat pagi Sampurasun Pak Haji. Kalau akrabnya Wak Haji begitu ya. Alhamdulillah sehat Damang? Alhamdulillah. Ini lagi seneng banget kelihatannya ya. Sangat jago ringkas begitu ya. Sumringah sekali karena kita tahu bahwa semua warga Jawa Barat, warga Indonesia bahkan bahagia. Persib Bandung ini kembali back to back juara di musim ini Liga 1. Kalau Pak Haji sendiri begitu ya, sebagai senior, sebagai pemilik Persib, waduh. Nah, tidaklah, bukan pemilik dah, pokoknya pendukung. Oke, pendukung. Ini gimana nih perasaannya Pak Haji melihat Persib akhirnya berhasil meraih victory kembali gitu, back to back juara Liga 1? Ya, ini kita senang luar biasa ya. Karena saya dengan segala cara, bagaimana Persib juara, apapun selama saya bisa, selama saya kuat, dan selama saya mampu ya, alhamdulillah inilah yang kita cita-citakan. Karena saya selalu akan, hati saya selalu berniat untuk membahagiakan orang Jawa Barat ya. Khususnya umumnya luar dari Jawa Barat, luar negeri pun juga ini banyak sekali bobotoh ya. Di Jepang, di Arab, ya banyak sekali, di Australia. Karena saya pernah jalan-jalan setiap ke luar negeri, selalu banyak bobotoh. Apalagi di Jepang ya, itu bisa ribuan. Dan disambut saya pun juga orang bisa hampir 1.000 orang waktu kemarin ulang tahun bobotoh Jepang ya, yang ada di Jepang. Luar biasa itu ya. Sampai ada Astrid pun juga dibawa ke sana. Waduh, luar biasa. Ternyata nggak hanya di Indonesia, di Jawa Barat juga, namun mancanegara mendunia begitu ya Pak Haji ya? Betul. Oke. Nah, kalau Pak Haji Umuh sendiri begitu, menurut Pak Haji nih, faktor apa sih yang paling mempengaruhi tim Persib Bandung sekarang bisa meraih back to back kembali? Faktornya kita harus selalu bergandengan. Dan mereka jangan dibuat stres. Maksudnya jangan dibuat stres kalau ada main bola itu ada kalah, kalau ada menang. Waktunya kalah itu kita pun juga tidak boleh harus kita mengucilkan atau menyeretkan mereka. Karena kesalahan Persib pun selalu ada juga. Adanya maksudnya begini, kalau main bola, ini lawan di bawah kita. Kadang-kadang bisa menggigit ya. Kalau tidak drop malah kita kalah. Nah itu. Tapi alhamdulillah karena dengan semangatnya semua para pemain dan pelatih pun juga yang begitu handal gitu ya dengan para asisten. Alhamdulillah. Jadi kita kuncinya ya untuk menyatukan pemain itu supaya enjoy. Iya ya. betul. Nah makanya saya kadang-kadang ya kurang lebih 2 minggu sekali, 3 minggu gitu ya. Selalu makan ke rumah makan yang bagus. Waduh, dan mereka biar senang dan punya pilihan sendiri. Ayo mau makan di mana? Di A gitu. Ayo nanti di B gitu. Saya ini baru 3 hari kemarin pun juga waktu 4 hari ini kan Bojan pun juga ulang tahun yang ke-54. Itu kan kita ajak makan. Makanya senang-senang lah dengan kita. Oke, jadi chemistry-nya semakin kuat begitu ya Pak Haji ya. Oke, Pak Haji ini punten. Apa sih momen yang paling berkesan dengan Persib Bandung selama menuju ke juara Liga 1 musim ini?
Ada nggak tuh? Pasti ada banyak ya. Yang paling berkesan gitu kan, banyak yang kalau kita lagi deg-degan kita, aduh ini kalah gitu, tapi kita selalu memohon sama Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita jadi menang. Kadang pun juga kita udah kepepet, wah ini kita nilai baru segini gitu ya, ini dari awal gitu. Tapi yang lain udah tinggi. Nah di situ kan pendekatan dengan pemain dan supaya pemain tidak ada stres, supaya enjoy. Nah, seperti bapak kepada anak bagaimana ngomong kepada anak supaya anak itu tenang gitu kan, nyantai. Alhamdulillah saya dengan keluarga juga pada baik, dengan keluarga saya juga pada baik gitu. Jadi anak-anak tidak harus mereka stres dan terus jadi jauh dengan kita. Itulah. Jadi saya sering bertemu dan saya selalu memberikan arahan. Jangan kalau mau bertanding, ya nanti kalau mau bertanding kan saya memberikan arahan dulu. Ya. Nah, memberikan arahan, kita harus punya keyakinan bahwa kita harus menang. Kita menang karena kita ada keinginan kita untuk menang ada di diri kalian sendiri, bukan di saya, bukan di pelatih, tapi kalian kalau udah niatan untuk semua untuk memenangkan, semangat yang tinggi, ada keberanian, apapun juga itu jangan merasa lelah, biarlah kamu tuh jatuh di lapangan dan bisa dibopong ke pinggir. Luar biasa. Setuju Pak Haji. Ini juga demi keromantisan para tim begitu ya. Betul. Tapi kalau Pak Haji sendiri nih melihat sosok ataupun peran bagi pelatih yakni Coach Bojon Hodak dan juga para pemain itu seperti apa sih di musim ini? Peran mereka seperti apa hingga berhasil mendapatkan juara lagi? Peran mereka itu kadang punya keinginan, semangat yang tinggi, menggebu-gebu. Ya. Pelatih pun juga seperti itu. Caranya bagaimana? Dia pelatih itu bisa masangkan ini. Kalau kita dalam keadaan darurat, dia cepat bisa merubah keadaan. Itu saya senang dengan Bojan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah ke depan kita back to back lagi. Amin. Gitu kan ya. Persib juara. Walaupun ada yang menang, ada yang bicara. Ya, ada yang bicara katanya, itu Persib menangnya karena rekayasa. Saya di TikTok, tapi saya nggak usah di ini lagi ya. Bagaimana Persib bisa direkayasa? Persib 100%, ya, semua para pendengar. 100% murni Persib itu bisa jadi juara. Karena dengan keinginan para pemain, juga para pengurus, ya, apalagi pelatih. Itu jangan, kalau ada yang bicara gitu itu penjahat ya. Itu ada peran dari manajemen juga yang sangat kuat begitu ya Pak Haji. Nanti juga kita akan mendengarkan seperti apa peran bobotoh di mata Pak Haji Umuh ini. Namun kita akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jabar Saudara. Kembali lagi di Sapa Jabar, Saudara, dan kita masih berbincang bersama Bapak Haji Umuh Muhta terkait kemenangan Persib juara Liga 1 di musim ini ya Pak Haji. Nah Pak Haji, ini juga menjadi pertanyaan besar nih bagi warga Jawa Barat khususnya mungkin ya. Apakah sudah ada rencana resmi dari manajemen atau komunitas untuk menggelar konvoi juara kapan nih Haji? Ini kita ada rencana tanggal 26. Nanti akan dibicarakan dulu dengan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dengan manajemen pun juga dari kita ya. Hari ini rencananya, jadi nanti bagaimana keputusannya. Nah, nanti pun juga dari mana akan berangkat dan nanti datang pun juga di mana gitu kan ya. Nah, ini kelihatannya kalau berangkat dari salah satu tempat ke gubernur mungkin seperti itu. Tadinya dari gubernuran mau ke GBLA. Tapi ini dalam pertimbangan pun juga akses ke sananya gitu ya, masuknya. Makanya ini dalam pertimbangan, mudah-mudahan nanti ada perubahan dan
ada akan lebih jelas hari ini. Oke, pasti diinformasikan ya Pak Haji kapan tepatnya begitu, karena betul. mereka sangat antusias nih, menggebu-gebu untuk ikutan konvoy, mau ketemu sama Pak Haji Iya, sama pemain juga. betul. Dan saya pun ini ya terus terang aja ini aduh kebingungan, emang kewalahan untuk hari Jumat sekarang ya, pertandingan ini dengan Barito. Orang yang tidak punya tiket pasti akan membludak, menunggu di luar atau di mana gitu. Walaupun saya himbau kalau bisa jangan, tapi ya tidak bisa begitu karena mereka karena antusias dan senangnya Persib juara begitu. Nah, dia Pak Haji, bagaimana kemudian dari rekan-rekan stafnya Pak Haji, komunitas yang lain manajemen begitu untuk memastikan agar konvoy ini aman, tertib begitu. Seperti apa nantinya? Ada nggak rencananya? Harus ada ketertiban. Sekarang kan dulu ada selalu cerita ada plat mobil lain gitu ya, ada yang rusak, tolonglah kepada semua. Ini kalau ada pun juga silakan aja, menurut saya ya, plat B apapun juga, ayo sama-sama ya, karena ini merayakan. Karena yang plat B itu belum tentu juga orang Jakarta, ternyata banyaknya juga orang Bandung banyak punya plat B gitu ya. Nomornya, jadi saya memohon harus sama-sama, dan orang pun juga yang di jalanan pun juga jangan memancing kepada bobotoh untuk jadi marah gitu kan ya. Kan banyak juga kadang-kadang seperti itu. Saya tidak akan terlalu menyudutkan atau menyalahkan kepada bobotoh ya. Kalau ada bobotoh pun juga yang arogan, itu oknum gitu ya. Insya Allah kita selalu meminta, dan karena bobotoh sudah dewasa, apa yang disampaikan nanti dari Polda ya, dari panitia. Jadi minta konvoy yang yang rapih ya, yang tertib, karena jangan sampai mengganggu lalu lintas orang yang masih pun juga ada aktivitas lain, jangan sampai terganggu. Tapi saya juga sudah minta maaf kepada semua warga, khususnya Bandung, Jawa Barat ini ya, di Bandung ya, otomatis akan benar-benar macet luar biasa. Jadi mohon maaf bila mana ada terganggu, itu dua-dua pasti terganggu. Dari sekarang saya menyampaikan mohon maaf, pasti terganggu nanti di hari-hari kita konvoy ya. Oke, tapi melibatkan bobotoh yang dari luar kota ataupun luar daerah juga nggak Pak Haji? Yang dari, kan tadi banyak tuh, nggak hanya dari Jawa Barat aja, bobotoh teh seueur pisan gitu, boleh nggak mereka? Ya, orang udah datang dari di sini pun juga dari Serang ya, dari luar daerah, apalagi Cirebon, Tasik ya, Abis, Garut ya, Bekasi. Ini juga udah pada memberitahukan akan datang, akan tumplek. Ya, makanya nih hati-hati pun juga para bobotoh, kalian pun juga harus tertib dan harus saling menjaga gitu kan. Jagalah marwah Persib, jagalah marwah bobotoh ya, supaya tetap Persib eksis, bobotoh pun juga tetap tenang, karena saya tetap membutuhkan bobotoh. Kenapa? Bobotoh itu menurut saya itu pendukung ataupun juga pemain ke-12 ya. Pemain ke-12, karena saya sangat senang, karena saya berangkat pun juga saya dari bobotoh. Dari bobotoh gitu ya. Boleh tanya legend-legend semua ya, mantan-mantan pemain Persib, siapa yang tidak dekat dengan Umum Mukhtar gitu. Siapa yang kenal sama Wah Haji Ima ya. Tapi menurut Wah Haji, peran bobotoh tuh sebesar apa sih, Wak? Ya sangat berperan. Karena saya bilang, bobotoh itu tenaga ke-12, pemain ke-12 ya. Mereka yang memicu dan mereka yang mensupport kepada pemain. Di situ pemain bisa berubah, yang tadinya kita leha-leha bisa sekaligus dia ditingkatkan. Tidak merasa lelah ya, tidak merasa capek mereka. Lihat dengan bobotoh itu. Jadi Haji ini cukup dekat juga dengan para bobotoh Persib dimanapun berada. Kemudian Betul. juga apalagi kalau sama pemainnya. Tadi disampaikan kalau dengan pemain sering lunch bareng, makan siang, makan malam bareng gitu ya ke rumahnya Wah Haji. Selain katanya nih yang lucu adalah selain makan bareng sama pemain, sering juga ngusep alias mancing. Cina emang gitu ya Pak Haji Laras? Betul. Tapi Sama ini siapa? saya siapkan kalau mancing itu kalau kita pesta ya. Nah ini pun juga saya akan menyediakan lagi ikan banyak. Kemarin udah saya tengok lagi ke kolam saya yang di depan. Iya, pernah kemarin pun juga kan saya kasih 1 ton. Bukan sedikit, 1 ton untuk dua kolam. Nah sekarang kita kan tidak ada siapa juara nggak ada. Kalau kemarin siapa yang pertama menang saya kasih uang. Siapa yang pertama menang ikan merah saya kasih uang. Waduh.
Bagja ya, Sugeng gimana Nah, enggak? itulah seneng lah, kemarin bisa ribuan orang datang. Betul. Iya, gimana mereka nggak seneng begitu Persib ini dibawa oleh Pak Haji Umuh Muhtar, seorang legend, seorang senior bobotoh dari Jawa Barat, dari Sumedang khususnya ya, Betul, Pak Haji. betul. Oke, Saya Wak. asli dari Bandung, tapi juga ada keluarga pun juga ya ada turunan juga dari Sumedang lah. Oke, jadi asli Bandung pisan gitu ya, sudah di hati kalau Persib Bandung gitu ya Wak Haji ya. Oke, nah setelah menjadi juara nih, langkah apa selanjutnya akan diambil manajemen untuk mempertahankan prestasi seperti apa? Ya ini kan kita akan menghadapi champion ini ya, tidak gampang ya. Ini sangat berat. Ini melangkah untuk berat lagi. Lawan akan lebih berat, lebih jauh dari dengan ada yang di klub kita ya. Nah ini saya udah bicara ya dengan Bojan, saya juga menyampaikan dengan Pak Glenn juga selalu menyampaikan kita harus lebih baik lagi Pak Mu. Harus lebih baik karena lawan akan lebih berat kata Pak Glenn. Makanya ini lagi diracik bagaimana untuk menyatukan lagi pemain gitu. Kita pasti diserahkan kepada pelatih ya, karena pelatih nanti yang akan bisa menemukan dan mencari, yang mencari pun juga dari manajemen, upaya kan pelatih yang menentukan bahwa ini diterima dan ini tidak begitu. Jadi para pelatih kan udah maksud kami para pemain, kemudian pelatih juga udah berhasil mendapatkan back to back nih. Ada reward nggak Pak Haji? Reward apa? Ya saya udah janji ya. Udah janji dengan anak-anak. Oke. Nah, jangankan juara, ya tiap menang pun juga, hampir tiap menang saya berikan bonus. Oke. Apalagi sekarang yang bonus yang luar biasa dari saya pribadi ya, belum juga dari PT udah jelas. Kalau PT udah jelas ya, Pak Glenn selalu memperhatikan seperti itu. Oke. Jadi akan ada reward untuk para pemain Persib secara dari PT maupun juga secara pribadi dari Wah Haji Umuh sebagai tanda cinta kadedekannya gitu ya Wah Haji. Betul. Luar biasa. Mungkin ya. dari saya dulu, nanti Iya. kan kita setelah main sekarang kita akan bertungkul ya di tempat saya, tapi saya tidak akan kasih tahu, takutnya nanti membludak lagi di sana bobotoh malah tidak ketampung ya lagi. Iya, Gitu. betul. Nanti kita tunggu saja informasinya dan kita masih akan membahas terkait ini dia kemenangan Persib juara Liga 1 di musim ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jabar, Saudara. Kembali lagi di Sapa Jabar, Saudara, dan kita masih membahas terkait kemenangan Persib Bandung juara Liga 1 di musim ini 2024-2025 bersama Bapak Haji Umuh Muhtar. Nah, Pak Haji, kita akan lanjutkan kembali. Kalau dari manajemen dari PT Persib Bandung Bermartabat begitu, apakah ada rencana untuk memperkuat skuad menghadapi musim depan termasuk kompetisi Asia? Bagaimana? Ini udah back to back tuh. Saya katakan tadi Pak Glenn juga bicara, pelatih pun juga bicara. Jadi nanti harus lebih kuat, sekuat dari yang sekarang, harus lebih kuat, gitu kan. Nah, makanya diserahkan kepada pelatih, silakan. Anda racik lagi, dan nanti siapa lagi yang akan tambahan pemain-pemain gitu kan ya, yang lebih handal, gitu, untuk supaya bisa bergabung dengan Persib. Nah, insya Allah pelatih sudah bilang dan Pak Glenn lah ya, terutama ya Pak Glenn pun juga yang ini yang merancang semua ya, siapa pemain, siapa dia yang pergi, siapa yang datang gitu kan, insya Allah. Jadi kita harus lebih kuat, saya bilang harus lebih kuat dari yang sekarang gitu. Oke. Nih Pak Haji, seberapa besar peluang Persib mempertahankan gelar di musim depan menurut Pak Haji? Ya, saya tidak bicara dulu peluang, karena saya harus pun juga melihat dulu sekuat ya, pemain yang sekarang. Yang sekarang yang akan di 2026 ini, siapa aja nanti yang akan memperkuat dan siapa saja yang akan terus di kita gitu kan. Siapa saja nanti yang tambahan dari pemain dari luar. Itu saya serahkanlah semuanya juga Pak Glenn itu ya, dan memberikan peluang pun juga kepada pelatih begitu. Oke, tapi memang ini juga berpengaruh betul ya, itu terkait formasi tim begitu. Apalagi kan Betul. sekarang yang kita tahu pemain utama ada yang sudah keluar begitu seperti Ciro kemarin mungkin yang paling dekat sama Pak Haji, betul?
Ya ini kan belum tahu ya, makanya saya Oke. kemarin punya ada rumor seperti itulah. Saya tidak bicara masalah siapa yang keluar dan siapa masih bisa bertahan. Saya tidak akan bicara dulu ya. Nanti saja udah setelah selesai saya akan buka dan saya akan belak-belakan. Apakah ini ada surprise buat Persib Bandung? Siapa pemain baru apa gimana? Ya makanya kita tidak akan buka dulu ya. Oke. Nanti siapa yang pergi dan siapa yang datang, siapa yang masih bertahan. Oke, yang pasti mungkin tetap di hati para pemain begitu ya Pak Haji ya, untuk Persib Bandung ini. Betul. Oke, Pak Haji, apa? Maaf, saya sekali lagi. Tapi orang yang punya nama besar di Persib, siapapun keluar dari Persib hilang. Nah, itu dia. Tapi nggak saya contohkan lah. Pokoknya siapapun juga yang punya nama besar di Persib, setelah keluar dari Persib hilang, tidak ada. Nah itu hebatnya Persib ya. Dan saya terima kasih ya Allah gitu ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Nah, Pak Haji, ini apa nih pesan Pak Haji untuk pemain muda Persib dan akademi yang menjadi harapan regenerasi tim? Nah, saya sangat mengharapkan ya generasi ini ya kalau bisa dari kita dibes terus dan dididik terus yang lebih handal, lebih baik lagi. Kemarin melatih seperti ini, sekarang harus ditingkatkan gitu kan latihannya. Kemarin nutrisinya, makannya apa saja, nah sekarang pun juga harus ditingkatkan supaya mereka akan lebih semangat dan akan lebih baik. Itu aja, mengharapkan, sangat diharapkan sekali ya calon-calon pengganti gitu yang untuk senior. Oke. Jadi targetnya setelah ini apa nih? Kalau misalkan masih jauh deh ngobrolin musim depan gitu, apa nih target paling dekat deh Pak Haji untuk Persib ini? Ya paling dekat saya kita untuk menyatukan pemain saja. Oke, Mencari pemain, mempertahankan ini. Siapa yang masih bertahan tadi pun juga. Nanti pelatih yang tahu ya. Pelatih akan bicara dengan saya, mungkin Pak Glenn ya yang terutama. Ya Pak Glenn itu sudah tahu 100%. Ya. Sudah tahu. Saya sudah cerita dari Pak Glenn semuanya juga. Tapi saya tidak bisalah menyampaikan siapa yang bertahan itu dan siapa yang keluar. Ini pasti bakal penasaran sekali Pak Haji. Akan sangat penasaran bagi mereka para bobotoh. Kemudian setelah ini Persib ngapain lagi? Kemudian siapa surprise baru apa aja yang masuk di tim? Begitu siapa lagi? Kemudian melihat nanti konvoy juga setelah nanti match bersama yang terakhir Persis Solo, betul ya Pak Haji? Nah, nanti akan apalagi back to back ini akan lebih meriah pasti. Euforionya sangat menggebu-gebu lebih dari kemarin mungkinnya kalau diprediksi. Bagaimana sih komentar Pak Haji melihat euforia para bobotoh? Sangat terharu lah saya lihat bobotoh yang begitu antusias. Ya, mereka senang melihat Persib back to back jadi juara lagi. Nah ini saya terus terang kadang-kadang saya tiap hari pun juga mengeluarkan air mata. Dengan kesedihan ini jadi sedih tapi senang begitu maksud saya. Nah inilah kecintaan saya dengan Persib ya. Berangkat dari bobotoh sampai saya jadi pengurus di Persib. Nah ini kebanggaan buat Umum Muhtar. Dan kenapa saya tidak hitung-hitungan dan bukan tidak hitung-hitungan apapun juga dihitung. Tapi selama saya mampu, selama saya bisa, bagaimana Persib juara itu aja saya. Apapun juga saya rela ya. Dan mungkin kalau tahu yang awalnya mendirikan PT Persib itu ya tidak mudah ya. Kita 4 hari lagi harus daftar ke PSSI. Itu pada Rosada menyerahkan kepada saya dengan segala cara ya. Itu 4 hari lagi harus daftar. Kalau kita tidak daftar, Persib itu kena degradasi ke Liga 3 waktu itu. Saya dengan segala cara apapun juga saya sampai membawa surat tanah apapun juga saya akan menggadai kepada seseorang. Tapi alhamdulillah ada orang baik waktu itu kan. Ya, saya kasih pinjam dan tanah surat-surat saya bawa lagi. Ya, seperti itu. Nah itu tuh harus ingat gitu. Itulah seperti saya pengorbanan saya dengan Persib. Luar biasa. Terlihat sekali dari raut mukanya Pak Haji, air mata yang keluar begitu sangat terharu. Ini adalah terharu begitu ya. Secinta itukah Pak Haji dan apa yang membuat kemudian rela mengorbankan semuanya untuk Persib Bandung? Ya dari dulu kan saya sebagai bobotoh yang dikatakan sejatilah. Ya dari anak saya yang jadi wagub ya, jadi wakil gubernur sekarang Erwan Setiawan, terus terang aja masih digendong-gendong ya di di Siliwangi di sini ya. Terus terang di stadion di sini selalu dibawa dan saya masih Erwan dari kecil. Itulah kecintaan saya. Saya dari dulu tidak mau saya jadi pengurus.
ya cuma jadi supporter ke Jakarta, sampai di Jakarta bisa 1 minggu tidak pulang, ya terus terang. Boleh tanya, ada Adeng, ada Ajat, ya Robi Darwis, Jajang semua tahu mantan-mantan bagaimana peran saya sebagai bobotoh. Ya dari dulu saya selalu memberikan bonus. Dan ini biar tahu para bobotoh semua pun juga halayak. Saya tidak pernah akan ikut taruhan, ya, tidak pernah. Haram buat saya. Itu pun juga akan mengganggu. Nah itu aja saya kasih tahu riwayat saya seperti itu, kecintaan kepada Persib. Begitu. Harapannya dong Pak Haji untuk Persib Bandung, untuk bobotoh juga seperti apa yang diharapkan oleh Pak Haji? Ya pada bobotoh harus tetap eksis, tetap mendukung Persib. Karena tanpa bobotoh, saya bilang seperti kita minum cendol gitu kan, tidak pakai gula kan tidak enak. Iya kan? Persib sudah menyatu dengan bobotoh. Tanpa bobotoh tidak akan mencuat seperti ini. Maaf ya, manajemen semua dan juga walaupun berusaha keras, tapi kita bersinergi dengan bobotoh. Nah ini bobotoh yang membuat memicu ya kepada para pemain dengan semua, ya termasuk saya gitu kan. Dulu kan sebagai bobotoh seperti itu terasa bagaimana supaya Persib menang gitu. Alhamdulillah kita ya sudah bintang 4 ya ini. Ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah saudara, itu dia tadi perbincangan kami bersama Bapak Haji Umuh Muhtar, tentunya seorang legend di PT Persib ya. Kemudian juga sang pemilik, dan juga selalu setia terhadap Persib. Semoga ini juga tersampaikan kepada para bobotoh agar terus selalu mendukung, mau lewat tribun, mau lewat doa juga tidak apa-apa. Yang penting selalu mendoakan dan mendukung untuk Persib agar bisa terus menang juara di setiap musimnya, begitu sampai nanti ke internasional. Tentunya terima kasih banyak saudara, dan kita akan kembali lagi di episode yang lebih inspiratif dan menarik. Dan terima kasih kami sampaikan bersama saya Nida Destiani dan Bapak Haji Umuh Muhtar. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.